selamat siang Bu Leni. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Yunita. Alhamdulillah kabar ini baik Bu Yunita, tapi agak sedikit galau sih Bu sebenarnya mah. Oh, jadi Bu Leni menghubungi saya untuk kita bertatap maya karena ada yang ingin dibicarakan kayaknya nih ya. Betul sekali Bu. Saya sebenarnya ngechat Ibu juga karena ada yang ingin saya sampaikan sih Bu. Ya, Iya. Apa tuh kira-kira obrolan apa yang ingin dibicarakan Bu? jadi begini ya Bu ya. Saya tuh pengen rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah itu menjalin kolaborasi yang baik gitu Bu. Bekerja sama yang baik lah satu dengan yang lainnya. Saya ingin seperti itu Bu. Jadi Bu Leni ingin kita mengobrolkan kalau permasalahan Ibu tadi bahwa rekan sejawat Ibu ingin sama-sama menjalin kolaborasi di sekolah. Seperti itu ya Bu ya? Betul Ibu. Eh, tapi saya pengen tanya dulu nih, Bu Leni, akhir dari pembicaraan kita ini, inginnya Bu Leni menghasilkan apa sih? Inginnya seperti apa gitu? Saya ingin di sekolah itu kolaborasinya baik lah Bu ya. Kita saling menghargai, Iya. kita bekerja sama dengan baik. Jadi tidak ada yang saling mencela, tidak ada yang acuh tak acuh. Jadi kita berkolaborasi lah menerapkan budaya positif sih Bu ya. Karena baik juga. Itu Jadi sih Bu Bu. Leni ingin nanti di akhir pembicaraan kita, Bu Leni mengharapkan bahwa kolaborasi di sekolah Bu Leni dengan rekan-rekan sejawat, Bu Leni ingin memiliki kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat, lalu tidak saling acuh tak acuh, saling mendukung satu sama lain, seperti itu Bu Leni. Iya betul sekali Ibu. Kalau seperti itu, kira-kira untuk menciptakan kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat, Bu Leni inginnya seperti apa? Saya sih inginnya eh untuk menciptakan kolaborasi yang baik itu ya Bu ya. Jadi ketika saya, kan kita ini calon CGP ya Bu ya, calon guru penggerak, kita kan Iya, punya betul. materi-materi yang luar biasa ya. Jadi yang saya inginkan itu, saya ingin mengimbaskan kepada rekan sejawat Bu ya, karena kan lumayan juga nih ilmunya Ibu ya, terutama budaya Mhm. positif, apalagi kan kita mau ajaran baru nih ya, mau ajaran baru, jadi saya ingin menerapkan kepada mereka gitu Bu. Jadi Hmm. saya memberikan memberikan penyaluran ilmu yang berbudaya positif yang baik kepada rekan sejawat dengan berkolaborasi, dengan bekerja sama, Bu. Saya ingin seperti itu. Tetapi Bu, Hmm. di sisi lain terkadang teman-teman itu kadang dia tidak menghargai gitu, Bu. Maksudnya ketika kita menyampaikan, mereka kadang ada acuh tak acuh, sepertinya tidak penting gitu, Bu. Padahal kan itu sangat penting sekali ya, Bu ya, untuk Iya, di betul. sekolah lah, untuk di lingkungan kelas terutama, Bu. Hmm. Jadi menurut Bu Leni sebetulnya kolaborasi yang baik itu banyak ya, kita bisa tadi seperti Bu Leni sampaikan, bisa mengimbaskan diseminasi budaya-budaya positif, misalkan hasil pengalaman kita yang kita dapatkan bisa Iya, Bu. disebarluaskan oleh kepada rekan sejawat sehingga menumbuhkan kolaborasi tadi. Iya, Tapi betul. ternyata ditemukan oleh Bu Leni bahwa rekan sejawat di sekolah Bu Leni ini kurang apa ya perhatian gitu terhadap hal-hal seperti itu. Terkadang apabila diajak berbicara mengenai budaya positif atau hal-hal tadi eh, acuh tak acuh. Kira-kira apa sih yang bisa Bu Leni sampaikan mungkin ke mereka? Kira-kira Bu Leni akan merencanakan apa untuk membangkitkan semangat mereka membangun kolaborasi di sekolah? Iya. Paling pertama itu Bu yang saya ingin sampaikan ya. Yang pertama itu mungkin komunikasi yang terbuka ya Bu ya. Jadi yang terbuka di sini kita menyampaikan tujuannya. Jadi dari materi yang saya akan berikan, ilmu yang saya akan berikan itu ada tujuannya ya Bu ya. Jadi mereka biar paham. Nah, kemudian kita memberikan apresiasi kepada mereka, contohnya penghargaan gitu ya Bu ya. Maksudnya kita memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah melakukan itu, kita kasih applause atau seperti apa gitu yang dapat memacu motivasi mereka. Terus Hmm. saya juga ingin menjadi teladan sih Bu. Emang sebenarnya mah teladan ya Bu ya. Karena kalau semuanya kita hanya bercuap-cuap saja, tetapi kitanya tidak melakukan hal itu, mungkin mereka juga
bertanya-tanya. Jadi mungkin Mm-mm. saya kembali lagi kepada diri saya sih Bu ya. Jadi saya memberikan teladan yang baik sih Bu untuk rekan-rekan sejawat. Itu sih Bu Mm-mm. sebenarnya yang ingin saya lakukan Bu. Ada lagi mungkin Bu Leni ingin melakukan apa gitu untuk mengajak mereka berkolaborasi secara intern atau ada mungkin teman rekan sejawat yang memang sangat dekat dengan Bu Leni untuk bisa diajak kerjasama dulu, bicara dulu gitu untuk mengajak teman-teman yang lain? Iya Bu, betul. Paling saya mengajak partner kelas ya Bu ya, kan di saya kan ada kelas A dan kelas B tuh satu tingkat itu. Paling saya terutama teman terdekat dulu Bu ya. Kita ajak nih karena kita satu satu tujuan kan, satu kelas cuman beda A dan B aja. Paling partner kelas Ibu, partner guru yang lebih dekat yang ingin saya berikan pengimbasan dulu ya, selain Iya. teladan. Itu Nah Bu. seperti itu. Kalau yang tadi saya tangkap, sebetulnya, untuk menarik minat mereka berkolaborasi, tadi Bu Leni sudah menyebutkan kita menyampaikan tujuan kita apa dulu mengadakan diseminasi atau menyebarkan budaya positif, seperti itu ya. Bu Leni Iya juga betul bisa Bu. mengapresiasi. Nah, eee, dari ketiga hal ini kira-kira, kapan sih waktu yang pas gitu? Apakah ada nanti rencana Bu Leni akan mengajak rekan-rekan sejawat untuk berkolaborasi? Iya, insya Allah Bu, paling nanti besok mungkin ya, karena ini kan lagi masa-masa MPLS nih ya Bu ya. Kita lagi sedang-sedangnya nih kayak membuat kesepakatan kelas, terus dan yang lain-lainnya nih. Jadi saya insya Allah lah mulai besok mungkin saya akan mengaplikasikannya kepada rekan-rekan sejawat Bu. Ya mudah-mudahan sih semuanya berjalan dengan sesuai harapan ya Bu ya. Iya bagus. Ya, Tertarik ya Bu ya, Bu Leni bilang bahwa mulai besok akan mulai mengajak mereka ya. Bu Leni akan mengaplikasikannya di kelas, mungkin budaya-budaya positif. Bu Leni ingin membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Apakah Bu Leni akan mengajak atau melibatkan salah satu guru mungkin iya untuk Ibu. melihat di kelas Bu Leni atau seperti apa rencananya bagaimana? Iya, saya rencananya seperti itu sih Bu, karena kan kita kelas A dan B kalau masa MPLS itu kita digabungkan Bu, satu kelas dan satu tingkat. Nah di situ apa yang saya tadi katakan ya Bu ya, jadi saya tuh akan memberikan apa yang saya pahami mengenai kesepakatan kelas, mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya, karena kan kita Mm-mm, berdampingan tuh Bu dengan rekan sejawat ya, mungkin dengan hal mm-mm. itu mereka bisa melihatlah, oh Ya. ternyata asik juga ya gitu, oh ternyata luar biasa juga gitu budaya positif ini. Jadi itu sih Bu yang ingin Hmm. saya terapkan nanti besok. Ya, setelah Bu Leni menerapkan kira-kira rentang waktunya berapa lama sih untuk pengimbasan hal-hal baik ini agar rekan sejawat yang lain itu ikut tertarik gitu berkolaborasi dengan Bu Leni atau Bu Leni sama-sama mengajak rekan-rekan yang lain Iya, kurang lebih 1 minggu, Bu. Insya Allah saya satu bisa minggu. melakukannya. Iya, karena Hmm, lagi tahap-tahap lagi pasnya nih Bu nih waktunya kan ya Bu ya ya sebelum betul sekali mereka betul. iya ke ajaran baru ini kayaknya ini awal yang sangat baik sih Bu menurut saya Bu. Iya. eh Apakah ada yang ingin kita bicarakan lagi? Mungkin mulai ini bagaimana setelah mengobrol nih kita? Nah, Mungkin ada jadi waktu kita sedikit lagi nih. iya Bu, jadi satu ingin ya, maksudnya biar ada progresnya seperti apa, saya ingin berkonsul lagi dengan Ibu. Mungkin nanti setelah saya melakukan selama seminggu tuh kita bertemu lagi gimana Bu? Kita Oh, boleh. ya ngobrol lagi Bu ya. Iya, Biar baik saya boleh nih. Saya termotivasi juga juga nih telepon penasaran. dari Ibu. Betul, saya juga penasaran bagaimana nanti Bu Leni setelah mengaplikasikannya di dalam kelas, mengajak rekan sejawat untuk berpartisipasi, untuk membuat kesepakatan kelas, sehingga nanti bisa sama-sama satu sekolah gitu ya dengan rekan-rekan sejawat Bu Leni bisa mengajak rekan-rekan yang lain. Dari tadi Ya. apa yang sudah Bu Leni sampaikan, Bu Leni ingin mereka melihat bahwa Bu Leni ingin menjadi teladan untuk mereka. Nah, iya Ibu. Saya ingin seperti itu Bu. Doain ya Bu ya. Iya, Nanti semangat Bu Leni. ya mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa tercapai ya Bu ya. Amin, amin, amin. Amin, ya Ya, amin. sudah Bu Leni, semoga nanti kita diberikan kesehatan untuk berjumpa lagi. Tidak apa-apa ya, walaupun kita berjumpa bertatap maya, insya Allah tidak mengurangi
semangat kita ya, seperti Iya, itu. baik Ibu. Oke, terima Sampai kasih Ibu. jumpa, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yunita. Siang Bu Leni. Alhamdulillah ya kita ketemu lagi ya Bu Yunita hari ini ya. Iya, Iya, iya tadi. pasti Bu Leni. Iya ya, kemarin Bu Yunita ngechat saya, kayak katanya ada yang ingin disampaikan ya. Kira-kira Iya. apa nih? Coba cerita apa nih yang akan Bu Yunita sampaikan? Ingin seperti apa Bu Yunita? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Leni sudah apa ya, berkenan hadir gitu Bu, walaupun bertatap maya saya sangat semangat sekali karena saya mempunyai salah satu yang menurut saya ini persoalan yang cukup harus saya obrolkan dengan seseorang seperti itu Ibu. Oh iya. Jadi Bu Yunita ingin seperti apa? Jadi permasalahannya kan berawal dari bahwa anak-anak di kelas saya ini kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Iya. Terkadang saya merasa apakah saya yang kurang memberikan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak saya ini kurang aktif atau memang mereka ada masalah tertentu gitu Bu sehingga mereka kurang bersemangat seperti itu dan saya juga berpikir apakah metode pembelajaran yang saya gunakan tidak berimbas atau tidak cocok untuk mereka gitu Bu. Saya Hmm. ingin dalam pembicaraan kita ini saya menemukan solusi gitu Bu. Nanti bagaimana membangkitkan semangat anak-anak saya dalam belajar seperti itu Ibu. Oh gitu. Jadi Bu Yunita ini menginginkan pembelajaran yang aktif atau Iya, berpihak kepada murid. Mungkin seperti itu ya Bu ya. iya Nah, betul Bu Leni. jadi kira-kira ini ide-ide yang bagaimana sih yang ingin dihasilkan atau yang dimaksud oleh Bu Yunita untuk Jadi menghasilkan pembelajaran yang aktif tersebut? Begini sih Bu, saya sebelumnya itu saya sudah melakukan diagnosis awal dulu ya Bu ya kepada mereka gitu. Apa yang melatar belakangi hal-hal mereka dalam belajar gitu yang membuat mereka bersemangat dalam belajar. Sebetulnya nih Bu, kebetulan saya adalah wali kelas mereka pada tahun pelajaran baru ini. Yang menjadi wali kelas mereka sebelumnya gitu. Jadi mereka naik ke kelas Hmm, 6 dan digantikan oleh saya. Sedikit iya. banyak saya memahami karakteristik anak-anak saya ini gitu. Memang tidak bukan hal yang besar, cuman tapi menurut saya ini bisa berimpact kepada anak-anak yang lain apabila kita apa diamkan gitu. Saya khawatir nanti anak-anak yang lain akan ikut-ikutan kurang aktif karena melihat salah satu rekan atau dua rekan mereka yang cuek terhadap belajar seperti itu. Nah, Oh, saya sebelumnya menanyakan kepada orang tuanya bagaimana kesehariannya di rumah gitu. Ternyata mereka itu memang ada yang kadang bangunnya kesiangan, ada juga yang bergadang karena kebanyakan main handphone, seperti itu, Ibu. gitu ya. Nah, dari kejadian tersebut, dari pembelajaran yang tadi Ibu Yunita, paparkan, kira-kira apa sih perasaannya Bu Yunita setelah terjadi hal yang seperti itu? Tentunya perasaan saya sedih ya, Bu ya, karena ternyata metode pembelajaran atau cara mengajar saya tidak membangkitkan semangat mereka gitu, Bu. Iya, betul ya, iya iya iya. Nah, sekarang kira-kira nih, kegiatan apa yang menurut Bu Yunita yang paling berhasil, yang bisa Hmm. dilakukan oleh Bu Yunita? eh karena saya berhadapan dengan anak-anak yang kurang aktif, otomatis saya mulai putar otak gitu ya Bu ya. Jadi bahasanya seperti itu. Saya ingin bagaimana ya gitu caranya anak-anak ini yang memang kurang aktif dalam belajar, saya bangkitkan semangatnya gitu. Saya mengajak mereka keluar kelas Bu untuk belajar. Jadi saya ingin melihat bagaimana reaksi mereka dalam
perannya di dalam pembelajaran ketika saya bawa ke luar ruangan kelas gitu. Saya bawa ke luar, saya mengajak mereka bermain ya. Kita belajar materi eh, apa mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi identitas diri, mengenal identitas diri, mengenal permainan tradisional gitu. Jadi mereka itu saya arahkan untuk bermain permainan tradisional yang mereka ketahui gitu. Dan saya melihat anak-anak ini aktif Bu mengikuti gitu tuh. Oh, ternyata dia tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata mungkin anak ini mempunyai apa ya, kenyamanan apabila mempelajari hal-hal yang mereka pelajari itu tidak di dalam ruangan. Ada juga saya menilai bahwa mungkin ada dari anak-anak yang memang tidak menyukai pelajaran matematika gitu, pelajaran bahasa Indonesia, tapi mereka menyukai pelajaran lain gitu. Nah, anak-anak ini aktif sekali gitu pada saat saya ajak keluar dan mereka juga akhirnya saya untuk apa ya, persilahkan presentasi gitu, bukan ya di depan kelas apa yang mereka rasakan pada saat mereka mengenal identitas diri melalui apa permainan tradisional seperti itu. Nah, anak yang kurang aktif ini ternyata dia mulai terbangun motivasinya. Dia bisa menceritakan ternyata apa sih manfaat dari permainan tradisional, tujuannya apa, seperti itu, Ibu. Oke. Nah, kira-kira ada lagi, ide yang lain selain itu Bu Yunita? Ide yang lain mungkin saya harus memenuhi kebutuhan belajar mereka gitu kan ya, karena kebutuhan belajar mereka otomatis kan satu dan lainnya tidak akan sama gitu. Mereka mempunyai profil belajar yang berbeda-beda gitu. Saya pikir tidak semuanya anak itu menyukai gaya belajar dengan audio gitu. Ada yang mungkin tidak semua anak yang menyukai ya kinestetik gitu ya, banyak bergerak gitu Bu dalam belajar. Ada yang memang belajarnya mungkin dia fokus, duduk, mendengarkan, menyimak video pembelajaran, membaca seperti itu Ibu. Oh, iya betul. Nah, ada tidak, rekan sejawat yang bisa membantu Bu Yunita untuk melakukan kegiatan tersebut? Untuk rekan sejawat dalam hal ini saya ada sih ya Bu ya, guru yang kadang saya ajak berbincang gitu. eh saya ajak, maksudnya saya meminta saran bagaimana sih kalau anak-anak agar saya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka secara menyeluruh seperti itu, Bu. Dan alhamdulillah rekan saya ini kadang memberikan gambaran, oh ya Bu Yuni harus dipetakan dulu profil belajarnya seperti apa, mereka kebutuhan belajarnya bagaimana seperti itu. Cuman saya belum mencobanya sih Bu kebetulan. Oh, iya. Nah, jadi kira-kira kapan nih, mulai kapan nih Bu Yunita akan melakukan kegiatan yang tadi Bu Yunita telah, yang Bu Yunita inginkan? Kira-kira kapan nih akan dilakukannya? Kalau berbicara kapannya Bu ya, saya sangat ingin segera gitu Bu. Kebetulan kan ini sedang masa MPLS gitu. Setelah mungkin kita langsung masuk ke pembelajaran materi pembelajaran, saya ingin mengajak mereka pada saat mengajar, saya ingin menerapkan atau memetakan dulu kebutuhan belajar mereka. Sehingga saya setelah memetakan kebutuhan belajar mereka, saya bisa mengetahui kebutuhan belajar mereka seperti apa sesuai dengan bakat dan minat mereka gitu, Bu. Saya rasa setelah masa MPLS, pekan depan sepertinya saya akan mulai, minggu ini saya petakan dulu kebutuhan belajarnya, pekan depan saya langsung mengeksekusi gitu, Bu. Maksudnya Oh, iya. menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Nah, pasti kan dengan kegiatan tadi Bu Yuni itu punya target nih ya. Kira-kira targetnya berapa hari atau berapa minggu nih untuk apa supaya terlaksananya kegiatan tersebut? Iya, kalau untuk target, mungkin setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, memetakan kebutuhan belajar peserta didik,
Setelah 1 minggu sepertinya Bu, 1 minggu saya menerapkan kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya menginovasi pembelajaran-pembelajaran. Mungkin saya bisa melihat referensi dari guru-guru hebat yang lain yang bisa mungkin diaplikasikan kepada anak-anak saya gitu. Kiranya saya aplikasikan kepada mereka mungkin 1 minggu. Setelah itu saya ingin melihat bagaimana apa ya, perkembangan mereka melalui asesmen formatif gitu Bu, setelah mereka menyelesaikan materi ajar gitu Bu. Oh, iya iya. Berarti, dari kita, ngobrol ini nih Bu Yunita ya, sudah ketemukah, jawabannya? Lumayan tercerahkan gitu ya Bu ya, ternyata kalau misalnya kita menginginkan anak-anak yang aktif itu eh kembali ke diri kita gitu. Bagaimana kita bisa Betul. memfasilitasi pembelajaran yang bermakna untuk mereka gitu. Nah, Kalau kita menginginkan mereka motivasinya belajarnya tinggi, kita juga harus memberikan afirmasi afirmasi positif kepada mereka dan memotivasi mereka baik secara personal maupun iya. secara menyeluruh. Iya, betul sekali Bu Yunita. Nih, tadi kan Bu Yunita nih akan targetnya nih dalam waktu kurang lebih 1 minggu ya. Nih, saya Ya. pengen tahu nih kira-kira nanti progresnya itu berjalan dengan lancar ataukah macet kah atau yang lain-lain bagaimana nanti kita minggu depan kita ketemu lagi nih untuk kelanjutan progres Bu Yunita. Oh, saya semangat sekali Bu kalau seperti itu gitu. Jadi saya bisa apa ya, mengobrolkan tindak lanjutnya nanti mungkin dari progres saya kepada Ibu gitu. Iya, Agar nanti mungkin betul. ada hal-hal yang sudah saya lakukan ternyata kurang berimbas kepada peserta didik dan saya ingin mencari solusinya lagi dengan Ibu gitu. Iya, boleh. Ya, betul sekali Bu Nita ya. Iya, berarti nanti kita minggu depan kita ketemu lagi ya. Iya. Baik Bu, Iya, eh, saya setelah ini merasa tercerahkan seperti itu. Ternyata memang kita harus merefleksi diri kita, apakah anak-anak yang kurang aktif itu, eh, apakah memang kitanya yang kurang memberikan mereka fasilitas belajar atau memang kita yang kurang inovasi gitu, kurang membuat inovasi dalam pembelajaran. Ibu, Bu Leni, terima kasih iya, atas iya, sama-sama Bu Nita. perbincangannya. Iya, Saya sangat bersyukur bisa berbincang dengan Ibu, iya, bisa sama-sama ya Bu ya. mm, apa ya, meluapkan apa yang menjadi keresahan saya gitu. Iya, Seperti itu, Ibu. betul Bu. Ya, Terima kasih ya, Bu Leni, atas waktunya. ya, Eh, sama-sama Ibu. Janji ya Bu ya, Ibu nanti pekan depan akan Iya, menanyakan progres kepada boleh, saya boleh. terkait penerapan pembelajaran saya di kelas lagi. Karena kalau berbicara mengenai anak-anak dan pembelajaran itu hal yang menarik, Bu. Iya, betul sekali Bu. Karena kan itu udah dunia kita ya Bu ya. Jadi tidak ada habis-habisnya kita untuk membahas masa tersebut. Kadang ada lagi, sudah terselesaikan, kadang ada lagi. Karena kita emang Iya, butuh seperti ini ya Bu ya. Jadi iya membuat betul. kita ada solusi lah ya Bu ya. Mm-mm. Baik Iya, Ibu, terima kasih ya Ibu atas waktunya. ya. Nanti Semoga betul, nanti minggu depan ya. Kalau saya lupa ingatin loh Bu. Nanti chat lagi ya ya Bu siap ya. Bu. Iya. Oke, siap Bu Leni. Saya juga Iya. apa ya, bersyukur ya bulan ini ada gitu. Jadi saya bisa sama-sama sharing. Iya Ada Bu, waktu lah sama-sama gitu Bu. maksudnya. Iya. Oke Ibu, semoga kita sehat selalu ya Bu ya. Iya. Amin.